Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang cara menghitung PPh 21 orang pribadi. Baik, perkenalkan nama saya Elvida Estinar Aziza, NIM 092. Saya Renato Novitasari dengan NIM 081. Saya Tessa Fasalina dengan NIM belakang 035. Saya Cahaya Mutia dengan NIM 026. Pernah nggak sih kalian cek saldo rekening pas gajian, tapi angkanya kok nggak sama dengan yang ada di kontrak? Tenang, itu bukan potongan Mercedes, melainkan potongan PPh pasal 21 di tahun 2026 ini. Hitungannya jauh lebih simpel dengan perpaduan metode TER secara bulanan dan pasal 17 di akhir tahun. Yuk, aku dan timku akan bedah cara hitungnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potongan bulanan. Potongan bulanan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan November. Potongan bulanan ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang dinamakan TAR atau tarif efektif rata-rata. Menghitung TAR ini cukup mudah teman-teman, yaitu dengan gaji bruto tinggal dikalikan dengan persentase tarif PTKP masing-masing. Cara ini cukup mudah teman-teman, jadi kita tidak perlu menghitung komponen-komponen pengurang secara manual. Tapi ingat, di bulan Desember kita wajib menghitung ulang total pajak kita dalam setahun dengan menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat 1. Kenapa tarif progresif? Karena tarifnya itu berlapis, mulai dari 5% untuk 60 juta pertama sampai dengan 35%. Tujuannya agar apa? Agar tarif yang dikenakan sesuai dengan penghasilan kita dalam setahun. Nah, untuk contoh penghitungan PPh 21 orang pribadi, semisal nih ada contoh, Pak Andi itu dapat gaji pokok sebesar 10 juta, dapat juga tunjangan jabatan sebesar 2 juta, terus dapat bonus yang dibayar pada bulan Desember sebesar 20 juta. Pak Andi juga ada biaya jabatan sebesar 5% sama iuran pensiun sebesar 2%. Statusnya Pak Andi itu menikah atau kawin anak satu lah, jadi dia punya anak satu atau K1. Nah, untuk bulan Januari sampai bulan November itu pakai perhitungan tarif efektif rata-rata, sedangkan di bulan Desember nanti pakai pasal 17 ayat 1. Untuk perhitungan pajak dengan tarif efektif rata-rata ini cukup simpel, karena kalian tinggal menghitung penghasilan bruto dikali dengan persentase tarif sesuai PTKP masing-masing. Jadi tadi Pak Andi kan gaji pokoknya 10 juta, terus tunjangan jabatannya 2 juta, sehingga penghasilan brutonya dia itu 12 juta. Nah, status Pak Andi kan tadi K1. Kalau di tarif tabelnya TER, Pak Andi ini masuk kategori B dengan tarif 3%. Jadi pajak yang harus dibayar itu 12 juta dikalikan dengan 3%. Jadi pajaknya per bulan sebesar 360.000. Kalau untuk bulan Desember kita bakal menghitung dengan pasal 17 ayat 1. Kita mulai dari penghasilan bruto sebulannya terlebih dahulu. Penghasilan bruto itu termasuk gaji pokok sama tunjangan. Gaji pokoknya Pak Andi tadi kan 10 juta, terus tunjangan jabatannya tadi 2 juta, sehingga penghasilan bruto sebulannya Pak Andi sebesar 12 juta. Nah, 12 juta ini kita kurangi dulu dengan komponen-komponen pengurangnya seperti biaya jabatan sama iuran pensiun. Biaya jabatannya tadi kan 5% dengan maksimal 500.000, sedangkan 5% dikalikan dengan 12 juta itu menghasilkan 600.000, sehingga kita ambil maksimalnya sebesar 500.000. Begitu pula yang iuran pensiun, 2% dikalikan dengan 12 juta itu didapatkan hasil 240.000, sedangkan maksimalnya itu 200.000, sehingga kita ambil yang 200.000. Maka total komponen pengurangnya itu sebesar 700.000, sehingga kita bisa dari perhitungan tersebut kita bisa menghitung penghasilan Pak Andi yang bersih selama sebulan. Caranya penghasilan bruto Pak Andi dikurangi dengan total komponen pengurang. Jadi 12 juta dikurangi dengan 700.000, sehingga penghasilan itu sebulan Pak Andi sebesar 11.300.000. Nah, ini kan perhitungan untuk 1 tahun. Maka kita kali tuh yang 11.300.000 kita kali dengan 12 disetahunkan gitulah.
Jadi penghasilan neto setahunnya menjadi 135.600.000. Dari 135.600.000 itu yang dinamakan dengan penghasilan neto setahun. Nah, ini kita kurangi dulu sebelum masuk ke perhitungan pajak. Kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pak Andi tadi kan statusnya menikah, anak satu atau K1. Nah, K1 dia itu dapat penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 63 juta. Maka kita kurangi 135.600.000 kita kurangi dengan 63 juta. Maka didapatkan hasil 72.600.000. Itu yang dinamakan dengan penghasilan kena pajak. Karena ini pakai tarif progresif atau tarif berlapis, maka kita hitung dulu yang 5% untuk 60 juta. Terus sisanya 15% untuk 12.600.000. Jadi 5% dikalikan dengan 60 juta kan totalnya 3 juta. Kemudian 15% dikalikan dengan 12.600.000 totalnya 1.890.000. Maka total pajak setahun sebesar 4.809.000. Itu adalah total pajak setahun Pak Andi. Nah, kalau Pak Andi mau bayar di bulan Desember atau untuk bulan Desember, dia gampang nih, tinggal mengurangi pajak setahun tadi 4.890 dikurangi dengan 3.960 sehingga totalnya 930. Kalau dengan bonus dari penghasilan neto setahun tadi 135.600.000 kita tambah dengan 20 juta. Bonusnya tadi kan 20 juta. Sehingga penghasilannya menjadi 155.600.000. Kita kurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 63 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 92.600.000. Nah, ini kita hitung lagi tarifnya pakai lapisan tadi, tarif progresif 5% untuk 60 juta dan 15% untuk sisanya. 5% dikalikan dengan 60 juta hasilnya 3 juta. Terus 15% dikalikan dengan 32.600.000 hasilnya 4.890.000. Sehingga total pajak yang harus dibayar Pak Andi selama setahun dengan bonus itu sebesar 7.890.000. Nah, untuk pajak yang harus dibayar Pak Andi pada bulan Desember ini sudah termasuk bonus. Itu caranya sama kayak yang tadi. Jadi pajak setahunnya dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong atau sudah dibayar pada bulan Januari sampai bulan November. Jadi kan tadi pajak setahunnya berapa? 7.890.000. Terus pajak yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai bulan November kan didapatkan 3.960.000. Sehingga pajak yang harus dibayar Pak Andi pada bulan Desember sebesar 3.930.000. Jadi teman-teman, kesimpulannya, TER hadir untuk kemudahan dan pasal 17 hadir untuk keadilan. Dengan memahami keduanya, kita nggak perlu bingung lagi dalam melihat perbedaan angka di slip gaji bulanan dan akhir tahun. Sebagai generasi muda, yuk bijak dalam pajak untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju.